Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma Musadad dari kelas 2022D dengan nomor pokok mahasiswa 222151130. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 dengan mata kuliah Filsafat Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil, Dokterandes Magister Pendidikan, di mana konsepnya itu yang berjudul Filsafat Pendidikan. Nah, pengertian ontologi, epistemologi, aksiologi. Pengertian ontologi merupakan berasal dari bahasa Yunani yang berarti being atau ada, dan kata logo juga atau logis yang artinya pengetahuan. Ontologi hakikatnya yang ada, being atau sein, yang merupakan asumsi dasar bagi apa yang disebut sebagai kenyataan keberadaan. Pengertian epistemologi yaitu berasal dari kata epistem, bahasa Yunani yang artinya proses memaknai pengetahuan, teori, studi, upaya memahami, dan kata logo atau logis yang artinya pengetahuan. Nah, kemudian ada pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari kata ada, bahasa Yunani yang artinya nilai standar. Pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksio, bahasa dari Yunani yang artinya nilai standar, keberhasilan, dan kata logo atau logos yang artinya pengetahuan. Nah, di sini ada konsep dasar filsafat. Pengertian filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Bila kita membicarakan filsafat, maka pandangan kita akan tertuju jauh ke masa lampau di zaman Yunani kuno. Kemudian, pendidikan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an, maka ini mempunyai arti proses atau mendidik. Kemudian ada pengertian filsafat pendidik. Menurut John Dewey, filsafat pendidik merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir intelektual maupun daya perasaan emosional menuju tabiat manusia. Menurut Thomson, filsafat pendidikan artinya melihat sesuatu masalah secara total dengan tanpa ada batas atau implikasinya. Menurut Jalaluddin dan Idi, filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai kaidah filosofi dalam pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan filsafat. Nah, di sini ada tujuan pendidikan. Yang pertama tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, yang keempat ada tujuan instruksional. Tujuan filsafat pendidikan menurut Amka, yang pertama, dengan berpikir filsafat seseorang bisa menjadi manusia lebih mendidik dan membangun diri sendiri. Yang kedua, seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. Yang ketiga, memberikan dasar-dasar pengetahuan. Dan yang keempat, hidup seorang dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seorang tersebut. Nah, di sini ada manfaat filsafat pendidikan. Yang pertama, menjadi landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan, menjadi landasan untuk berkarya di bidang pendidikan. Yang ketiga, menentukan kurikulum dan juga materi yang harus diajarkan. Yang keempat, membuat para pelaku di bidang pendidikan mampu memberikan materi. Yang kelima, menciptakan generasi pendidik dan tenaga pengajar yang berkualitas. Nah, kemudian di sini ada ruang lingkup filsafat pendidikan. Nah, kalian bisa baca sendiri ya di sini. Di sini sudah dijelaskan dan sudah diterangkan satu persatunya. Nah, yang terakhir ada ruang lingkup filsafat pendidikan menurut Dokterandes Anas Salahuddin. Yang pertama pendidikan, murid atau anak didik, materi pendidikan, perbuatan mendidik, metode pendidikan, evaluasi pendidikan, tujuan pendidikan, alat-alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Nah,
Subjek dan objek filsafat pendidikan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, subjek dan objek pendidikan adalah manusia. Dalam filsafat pendidikan, faktor utama yang selalu dibahas dan selalu tertuju adalah manusia. Yang kedua, subjek filsafat adalah seseorang yang berpikir atau memikirkan hakikat sesuatu dengan sungguh. Dan yang ketiga, ada objek filsafat, dapat dibedakan menjadi 2 hal. Yang pertama objek material dan yang kedua objek formal. Sekian pemaparan PowerPoint dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.